Dari lantai 5 melompat turun. Sekarang masih bisa hidup. Sudah adalah keajaiban. Istirahatlah dengan baik. Ayah, ibu, uang muka untuk rumah yang kalian belikan untukku, semuanya sudah kuhabiskan dalam judi. Aku tak punya muka untuk hidup. Tapi kau tidak boleh melompat dari gedung. Jika engkau mati, bagaimana dengan ayah dan aku? Aku lebih habis. 180.000, itu jumlah besar. Uang yang kalian kumpulkan seumur hidup, aku habiskan dalam satu malam judi. Aku melompat karena tak punya muka bertemu kalian. Aku pantas mati. Berdiri! Apa? Kusuruh kau berdiri. Lu, apa yang kau katakan? Anak ini mengalami banyak patah tulang. Bagaimana mungkin dia berdiri? Bukankah kau suka berjudi? Aku tak akan pinjamkan uang. Sekarang lanjutkan berjudi. Ayah buat aku benar-benar sekarang akan judi lagi. Kalau begitu, potong lagi satu tanganku. Atau aku tak melompat dari lantai 5 lagi. Aku sungguh tidak akan judi lagi, ayah. Tidak, kau harus berjudi. Lu, apa yang kau lakukan? Anak ini sudah melompat dari gedung. Kau masih mau memaksanya sampai sejauh apa? Katakan sekali lagi, berdiri! Keterampilan menipumu sudah sempurna. Tanya, bisakah kau berjudi? Tidak, Mengkarir terus. menipu menang sementara, nafsu kalah selamanya. Kekstop tidak peduli prosesnya bagaimana. Akhirnya hanya hancur berkeping-keping. Sudah sekali warga hancur. Lalu mengapa belajar? Menipu untuk melawan judi. Baik, kan kau bisa turun gunung. Ayah, aku sudah berubah. Tidak akan judi lagi. Kau tidak bisa berubah. Aku bisa berubah. Ayah, beri aku kesempatan lagi. Bawa KTP-mu, ikut aku. Lu, sudah cukup kerjamu? Anak masih di rumah sakit? Jika kau masih mau anak ini, dia harus ikut aku. Kamu, Jual semua yang bisa Anda jual di rumah. Berikan uangnya padaku. kau gila? Apa sebenarnya yang kau mau? Bukan ini kakak lu? Kemarin masih baik-baik saja. Hari ini kenapa begini? Kalah banyak uang, dipukul olehku. Paman, tangannya tidak ringan ya. Biarkan kami masuk. Aku akan menangkan kembali uang yang dikalahkan anakku. Hanya dengan kau? Sungguhan atau bohong? Masuklah, tamu yang datang disambut. Semoga beruntung. Kecil, kecil, kecil. Selamat datang. 1 lawan 6. Bayar. Ayah, bagaimana kalau kita berhenti bermain? Tempat ini bukan tempat yang bisa kita mainkan dengan baik. 10 kali judi, 9 kali kalah. Itu hanya slogan dari kasino saja. Berjudi, sekali terjebak, hanya ada satu akhir, yaitu keluarga hancur dan mati. Jika ada 10 judi, 9 kalah, hanya 10 judi, 10 kalah. Di mana kalah? Ayah, aku... Jangan omong kosong, aku tanya di mana kalah. Mereka semua ada di sini. Ayo pergi. Aku buka. Delapan, 9, 10. Aku menang. Hampir saja. Maaf. Bagaimana? Apakah Anda ingin melanjutkan? Tunggu sell turn. Aku sekarang akan cari uang. Cari lebih banyak. Lain kali giliran keberuntungan, seharusnya giliranmu. Hai, Kun. Kak Mei, Kak Hu, Kak Dongsai. Sehari tidak bertemu, bagaimana kamu jadi begini? Ini penuh luka-luka. Kalau sedikit uang, tidak perlu melukai diri sendiri, kan? Anakku kalah 180.000. Ku ingin menang kembali. Apa? Kamu bisa main dengan baik? Iya, aku ingin mencoba. Anak-anak kalah begitu banyak uang. Enggak menang kembali. Aku juga tidak rela. Baik, kami kebetulan butuh orang. Paman, ayo duduk. Baik. Paman bawa uang? Sama seperti anakku, juga bawa 180.000. Cukup untuk bermain sebentar, kan?
Circle. Tentu saja cukup. Ayah, piutang ini tidak boleh disentuh. Uang kini telah hasil menjual semua barang dari uang pensiunmu dan ibuku. Anggap saya aku mohon. Kita jangan berjudi lagi. Uang yang aku hutang, nanti aku cari dan bayar. Kita jangan berjudi lagi, ha? Sekarang kamu sadar. Kemarin ngapain saja? Menjual semua barang. Paman, menurutku lebih baik berhenti saja. Oh, Anda bilang, jika uang pensiun kalah, betapa tidak tega hati kami. Anda benar-benar tidak tega hati. Tolong tukar menjadi chip untukku. Paman, biar saya bantu Anda. Paman, chip WhatsApp beriku Anda. Bagaimana cara main? Sakinqua taruhan dasar 100. Mau diajari aturannya? Cen tidak perlu. Dulu waktu kecil pernah main. Bagikan kartu. Penipuan dalam perjudian hanya ada 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah keterampilan, seperti mengocok dan mengganti kartu, dan perubahan cepat dalam kecurangan. Tingkat kedua adalah kerjasama, seperti sekelompok pemburu, dan hanya aku satu-satunya mangsa. Tingkat ketiga adalah pengendalian pikiran. Dan kalian hanya pemburu amatiran dari tingkat 1 dan 2. Taruhan buta 100. Bolehkah aku lihat kartu? Tentu saja. Lihat. Kalau begitu, aku lihat kartu. Tidak mau. Ayah, ini. Apa yang terjadi? Apa maksud paman ini? Aku naik 1000. Wah, sepertinya kartu Tante Mai besar. Aku punya pasangan ratu, tidak mau. Aku lihat kartu. Kabur. Apa yang terjadi? Aku punya straight 8, 9, 10. Hanya menang sedikit uang ini? Ayah, katakan bah, kenapa kau buang QKA? Bukankah kau sudah menang 8, 9, 10-nya? Apa? QKA dibuang? Benar juga. QKA. Ini. Apakah A bisa jadi straight? Ya, QKA adalah straight terbesar. Ini. Aku ingat A ini. Tidak bisa jadi straight. Aduh, aku rugi besar. Nah, kenapa engkau main dengan mereka begini? Bukan paman, bisakah kau main? Aduh, aku cuma punya QKA ini. Tidak mengerti. Sekarang aku sudah jelas semuanya. 3 of a kind menang atas flush. Straight menang atas pair. Yang terkecil adalah 2, 3, 5. Mengalahkan 3 of a kind. Benar kan? Ayo lanjutkan main dan bagikan kartu. Rugi besar. Saling pandang mesra. Aku tidak taruhan buta. Lebih aman melihat kartu. Saya tidak mau. Kartu apa yang kau bagikan ini? Tidak mau. Apa gaya paman ini? Memberikanmu beberapa putaran kartu bagus. Membuatmu menang beberapa kali dulu. Semuanya dibuang. Ayah, jangan main lagi. Ini. Atau kita yang mainan seperti ini. Kartu bagus semua dibuang. Bagaimana kita bisa menang uang? Mana ada kartu bagus? Jurus ada 3 of a kind atau straight. Aku pasti naik. Kartu ini naik atau tidak? Mau taruhan? Risikonya memang sudah tinggi. Paman, kamu stres bermimpi. Malam ini, kamu belum tentu bisa dapat 1 kali kartu bagus. Cara kamu main ini terlalu membosankan. Begini saja, mari kita naikkan taruhan dasarnya menjadi 1000. Aku lihat apakah kamu masih membuang kartu setiap kali. Yaitu, naikkan menjadi 1000. Kalau tidak, saya nanti bosan sampai hampir tertidur. Baik ya, taruhan dasarnya 1000. Sudah cukup. Kalian ingin mengambil keuntungan dari saya. Kebetulan, saya mudah juga ingin mengambil keuntungan dari kalian. Hanya taruhan dasarnya 1000. Ayo. Ayah, taruhan 1000. Agak perlu cerita power ronde, sudah habis kalah. Ayo kita berhenti main. Kamu diam saja. Semua karena kamu selalu mengomel di depan saya. Sampai saya kalah lebih dari 1000. Kalau kamu masih ganggu, saya tampar kamu. Kun, ayahmu benar. Main kartu saja mengomel tidak henti-hentinya. Seorang pria dewasa. Kok seperti wanita saja? Abaikan dia, kita lanjut main. Taruhan 1000. Ayo. Tunggu sebentar.
Tunggu sebentar. Apa yang terjadi? Bagaimana kamu membagikan kartunya? Tidak ada satu kali kartu bagus pun. Menyingkirlah, kami sendiri yang ambil kartu. Ini Baik. Kalau begitu, ikuti kata paman. Kami sendiri yang ngambil kartu. baiklah, kalian main saja. Paman, silakan ambil kartu. Pak Tua, ambil kartumu sendiri. Aku tetap tahu kartumu. Untuk seputaran ini, aku tidak akan melihat kartu. Setiap kali melihat kartu, aku ingin membuangnya. Putaran ini, aku taruhan buta 1000. Aku juga tidak akan melihat. Aku juga taruhan buta 1000. Kalian tidak melihat, aku juga tidak melihat. Taruhan buta 1000. Agak menarik ya. Kalau begitu, aku akan menaikkan taruhannya. Aku taruhan buta 10.000. Paman, giliranmu. Kenapa engkau taruhan buta sebanyak itu? Kalau aku melihat kartu, bukankah taruhannya akan naik 20.000? Tentukan saja. Itu terlalu merugikan. Baik. Aku ikut taruhan buta 10.000. Baik, aku akan menemani kalian bermain satu putaran lagi. Aku juga taruhan buta 10.000. Begitu besar? Kalau begitu aku harus melihat kartu. Aku vote, kalian bermain saja. Giliranku lagi. Kalau begitu, aku akan naikkan taruhan besar lagi. 100.000. Tidak mungkin. Ini belum melihat kartu. Sudah berani taruhan buta 100.000. Lalu siapa yang harus kulakukan sekarang? Paman, Anda juga bisa memilih taruhan buta 100.000. Tentu saja Anda juga bisa melihat kartu. Tapi jika melihat kartu, Anda harus naik ke 200.000. Paman, chip Anda ini sepertinya tidak banyak lagi. Ayah, jangan. Sekarang kita keluar, paling banyak kalah beberapa puluh ribu. Jika terus melanjutkan, tidak bisa kembali lagi. Aku suruh kau diam, kau tidak dengar ya? Lagi taruhan buta 100.000. Ayah, Oh, kalian taruhan buta saja, aku lihat kartu. Aku tidak mau lagi. Sekarang tinggal kita berdua. Aku tidak ingin menggiling lagi. Di sini aku masih punya chip 200.000. All in. Kenapa engkau terburu-buru begitu? Aku di sini total kurang dari 60.000 chip. Kau taruhan buta 200.000. Lalu Kwan, bagaimana aku bisa ikut? Itu masalahmu. Jika tidak bisa ikut, ya menyerahlah. Paman ini aturan saja tidak paham, tidak mengerti apa-apa. Sudah sebesar ini, masih diberi pelajaran orang. Kemarin anaknya, hari ini bapaknya. Ayah dan anak ini sungguh menyedihkan. Paman, kau ikut atau tidak sih? Kalau tidak ikut, cepat menyerahlah. Omong kosong. Aku tentu akan ikut. ayah, kita sudah tidak punya uang lagi. Dengan apa kau akan ikut? Paman, so Anda sekarang punya 3 pilihan. Baiklah, ikut aku dan buka untuk 200.000, atau buka tanpa melihat, atau lihat kartu dan taruh 400.000. Tapi tidak peduli bagaimana Anda pilih, chip Anda tidak cukup. Ini adalah rumah kami berdua. Meskipun kecil dan usang, tapi bernilai lebih dari 200.000. Seharusnya tidak ada masalah. Saya tak ingin bertanya. Saya jadikan ini jaminan.
Bisakah ditukar dengan chip senilai 150.000? Bisa, tentu saja bisa, Paman. Saya akan segera menjadikannya jaminan untuk Anda. Ayah dan anaknya itu bodoh sekali. Kartu Anda saya tahu, Anda taruh harta keluarga untuk berjudi dengan saya. Sungguh bodoh dan lucu. Wix Roman it's a very vast website, a part of Booksta. Jika kau jual, bagaimana dengan ibu dan kau? Semua salahku. Aku seharusnya tidak berjudi dan tidak menarik Anda terlibat. Aku mohon, hentikanlah. Kartu belum dibuka. Bagaimana kau tahu? Aku pasti kalah. Ayah, aku suruh kau berdiri. Kalian berdua sedang bermain drama sedih di sini. Sudahlah, tidak apa-apa. Meskipun kalah, aku tidak akan membuatmu kalah terlalu parah. Setidaknya aku akan memberi uang taksi. Mon gak melihat kartu sama sekali. Dia begitu percaya diri bisa mengalahkanku. Maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu dia tahu kartu apa yang kita pegang. Tapi taktiku bukanlah sesuatu yang bisa kalian pahami. Paman, saat yang tidak kurang 1 sen. Baik. Ikut Simmons. Buka buta denganmu. Maka mari kita lihat siapa yang lebih beruntung. Wow. Ini keberuntunganku luar biasa ya. Leopard 8. Wah, buka buta saja bisa dapat Leopard. Keberuntungan kalian benar-benar tersedot tandingannya. Tidak heran Dongzai menyuruhku lari. Ternyata dia sudah yakin sejak awal. Paman ya, buka buta ketemu Leopard. Kali ini kau benar-benar sial. Abi, aku seharusnya tidak berjudi. Kartu belum dibuka. Siapa kalah, siapa menang belum tentu. Kartumu sepasang 9 dan 1 8. Kau menang dengan 3 8 mempertaruhkan nyawamu. Oh ya. Pak, ini kartumu belum dilihat. Cepat lihat. Bagaimana jika itu adalah 3 kartu yang lebih besar daripadaku? Ini tidak mungkin. 2 pemain dengan kartu tertutup sama-sama mendapatkan 3 kartu serupa. Belum pernah dengar. Baik. Maka mari kita lihat keberuntunganku. Jika ingin menang dengan kartu 9, harus 3 kartu 9. Masih ada kesempatan. Ada. Tidak mungkin benar-benar 3 kartu 9 kan? Pak, masih ada 1 kartu. Cepat lihat. Begitu, lihat baik-baik. Aduh, sepertinya keberuntungan masih di sisiku. Aku kalah semua. Ayah, tadi aku suruh kamu pergi. Kamu tidak mau. Nah, sekarang kita kalah sampai tidak punya apa-apa. Kita tidak bisa melawan mereka. Benar-benar membuatku terengah-engah menontonnya. Aku kira benar-benar 3-9. Pak, kali ini kalah, sudah menyerahkan. Hahaha. Sudah bangkrut total kan? Kalau begitu, maaf. Orang yang kecanduan judi, pada saat memenangkan uang, keputusan dari uang dan lonjakan dopamin, membawa kebahagiaan, sama seperti narkoba, membuat diri kecanduan. Bersamaan, setan hati terbuka sepenuhnya. Tidak ada yang bisa menahan setan hati. Kekuatan setan hati akan menghancurkan setiap orang yang terjerumus. Tak peduli sepuas apa prosesnya. Akhirnya hancur lebur. Liana juga tak terkecuali. Hahaha, Pak sudah tidak punya uang, kan? Kalau tidak punya uang, berikan kursimu. Apakah kamu curang? Apa maksudmu? Kamu bilang aku curang, harus ada bukti, kan? Menuduhku curang, kamu akan mati dengan sangat menyedihkan. Kalau tidak curang, bagaimana mungkin dengan kartu tertutup bisa mendapatkan 3 kartu serupa? Ayo kita pergi. Ya, uang sudah habis kalah. Cepat pergi. Siapa bilang aku tidak punya uang? Lanjutkan judi. Rumah burukmu itu sudah digadaikan. Dengan apa kamu bertaruh
Aku dengar tempat ini bisa meminjam uang ya? Benar, Pak. Layanan yang kami sediakan, 9 keluar 13 kembali. Setiap orang memiliki batas penelitian. Oh ya, uang ini tidak boleh dipinjam. Jika uang ini juga bisa dikembalikan, bisa mati. Siapa bilang aku mau pinjam? Bagus, tidak usah pinjam. Kamu yang pinjam. Aku tahu. Aku pinjam. Aku pinjam. Bukankah aku sudah menyuruhmu membawa KTP? Kamu pergi dengannya untuk menandatangani kontrak. Pinjam 1 juta, aku akan menang kembali semua yang kalah tadi. Bukan ayah. Jangan bercanda. Uang sini tidak boleh dipinjam. Bukankah ini semua karena kamu? Bukankah kamu yang mulai berjudi dulu? Kalau kamu tidak berjudi, segala yang terjadi sekarang tidak akan ada. Sudah, berhenti bertengkar kalian berdua. Jika kalian mau pinjam uang, pinjam cepat. Jika tidak, cepat pergi biar orang lain main. Bagaimana? Tentu saja mau berjudi? Ayo, tanda tangani kontrak dengannya dan tukarkan chip untukku. Paman, aturan ini, kamu tahu kan? Jika uang ini langsung bisa dikembalikan, maka saya akan bertindak sesuai aturan. Tahu. Kalian pergi tanda tangani saja. Aku tanda tangani buah buruk yang aku tanam sendiri. Aku tanda tangani saja. Cepat pergi. Jangan biarkan mereka menunggu lama. Si tua ini udah kecanduan. Paman, kontrak sudah ditandatangani. Ini chip senilai 900.000. Terima kasih. Paman, sekarang kamu punya 900.000. Mari kita lanjutkan bermain. Tentu saja mau main. Aku ingin memenangkan kembali uang yang kalah tadi. Semuanya. Paman, aku tahu ya. Kali ini kamu pasti menang. Hahaha, benar. Maka aku pinjam kata-kata baik si cantik. Baik. Kalau begitu kita lanjut. Paman, kali ini kamu yang mengocok kartu. Hahaha, Paman, kamu bahkan tidak bisa mengocok kartu dengan baik. Aku menyarankan kamu cepat mengaku kalah. Cukup sudah. Jangan mencelakakan anakmu sendiri di sini. Aku mencelakakan anak atau tidak? Apakah hubungannya dengan kamu? Siapa yang minta kamu mengatur? Kamu tidak mengerti kata-kata baik dan buruk ya. Baik ya kamu main, kalah mati kamu. Aku memang tidak terlalu pandai mengocok kartu. Kakak harimau ya. Bagaimana kalau kamu yang mengocok? Baik, aku yang mengocok. Kamu tidak memperhatikan dia mengocok kartu, tapi bisa mengetahui kartu yang aku ambil dengan sangat baik. Hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, kartu ini ada tandanya. Kedua, kacamata yang dia pakai. Ada kode teknologi hitam. Anda tidak mau melihat melalui setumpuk kartu ini. Ambil kartu. Paman, kamu duluan bilang. Aku duluan. Kalau aku, taruhan blind 10.000. Lanjut ikut. Aku juga ikut. Kalian semua blind? Kalau begitu kan aku lihat kartu. Fold. Kalau begitu, aku juga tidak mau. Paman, bukankah kamu tadi blind 10.000? Sekarang bahkan tidak lihat kartu. Buang saja. Kenapa? Ini, aku tidak boleh? Apa yang salah? Tidak boleh? Tentu saya boleh. Apa yang kamu lakukan? Lihat dulu sebelum buang. Kalau tidak, uang 10.000 yuanmu sia-sia dong. Nah. Jangan kartu besar. Kartuku tidak bagus. Tidak ada kartu besar. Lalu untuk apa kau bertaruh 10.000 yuan tadi? Buat apa? Jangan urus. Aku tahu. Kau sengaja ingin kalah agar anakmu tidak bisa melunasi utang, sengaja menyusahkan anakmu, ya? Apakah dia benar-benar anak kandungmu? Hahaha. Kau kok banyak bicara. Anakmu bukan anak kandungmu. Kesal sekali. Aduh, sudah. Biar dia main sesukanya. Ada hubungannya denganmu? Ayo kita lanjutkan. Kak Hu, tinggal kita berdua. Klub 10K, buka langsung. Baik.
stack lebih besar, aku menang. Terima kasih, terima kasih. Ayah, Lian, so kalau tadi engkau tidak kabur, pasti lebih besar dari 10. Hanya satu kali main. Tidak ke apa-apa, lanjutkan. Lagi-lagi saling pandang mesra. Sepertinya kali ini, aku akan dikalahkan. Teknik yang bagus. Sudah dikocok, ambil kartunya. Ambil kartu ini cukup melelahkan. Kak Hu, kau yang bagikan kartunya. Paman, otak kenal apa lagi? Rusak? Bukankah bisa membagikan kartu? Baik. Karena paman memintaku membagikan kartu, maka aku akan membagikannya untuk kalian. Jangan berisik. Ada sesuatu yang sepertinya menusukku. Berlebihan. Kartu ketiga ini apa? Aku bahkan tidak melihatnya. Si Erdan ini. Kartu kali ini, aku masih tutup 10.000. Aku tidak tutup lagi. Langsung lihat kartu. Aku lihat kartu. Taruh 20.000. Karena Kak Mei sudah lihat kartu, aku juga lihat kartu. Aku juga ikut satu putaran. 20.000. Tutup 10.000. Kalian tidak menaikkan taruhan? Kalau begitu aku naikkan taruhannya. Aku tutup 100.000. Orang tua ini memang terpancing. Aku ikut satu. 200.000. Terpancing. 200.000. Kartu ini terlalu tak berharga. Aku lepaskan. Kartu ketiga orang tua ini, aku ternyata tak melihatnya. Tidak apa-apa. Kartu yang dibagikan Kak Harimau. Aku pride. Aku ikut satu putaran lagi. Menutup 10.000. Oh, giliranku lagi. Aku lanjut. Menutup 10.000. Nona, kirianmu. Aku pasti ikut. Aku cuma punya chip 200.000 ini. Semuanya ikut. Orang tua ini cukup percaya diri. 3 kartu fullku, dia sepasang Q. Kartu ketiga ini, meskipun aku tak bisa melihatnya, tapi aku tak percaya. Kak Harimau bisa memberinya 3 Q. Kalau begitu aku naikkan sedikit. Aku menutup 200.000. Kalian pikir aku yang terpancing, tapi tidak tahu bahwa yang terpancing adalah kalian sendiri. Aku lanjut. Aku juga menutup 200.000. Kalian main saja. Aku lepaskan. Kita baru saja lagi yang tersisa. Bagaimana kalau kau lihat kartumu? Apa yang mau kulihat? Karena kau ingin main, aku akan main besar denganmu. Sekarang aku masih punya chip 40.000. Semuanya ditutup. Sepertinya, kau cantik seperti pada kartumu. Hari ini aku sangat beruntung. Tentu saja aku percaya diri. Terakhir kali main buta denganmu, kau dapat kombinasi bagus. Aku tak pernah. Kali ini bisa dapat lagi. Belum tentu loh. Ketika keberuntungan datang, tak bisa dihalangi. Ayah, jika dorang semua ini keluar, kalau semuanya kalah, aku tak bisa pergi. Bukannya kau tadinya ingin bunuh diri dengan melompat? Uang muka untuk beli rumah. Saat kalah judi, kau tak takut? Anda cabai sedikit takut ketika Anda melompat dari gedung. Kenapa sekarang kau takut?
Maaf, ini semua salahku. Aku hanya berharap kau bisa berhenti di titik yang tepat. Keluarga kita masih bisa baik-baik saja. Kau ingat baik-baik sejak kau masuk ke kasino. Pada saat ini, keluarga kita tak mungkin lagi baik-baik saja. Kau yang menghancurkan keluarga ini. Apa yang sedang dibicarakan? Siapa yang mau mendengarnya? Urusan keluarga kalian yang berantakan itu. Kamu mau ikut atau tidak? Berikan jawaban yang jelas. Tentu saja ikut. Aku tidak percaya. Kali ini masih kalah sama kamu. Di sini total masih ada lebih dari 470.000. Anggap saja 470.000. Aku ikut semua. Sekarang buka atau tidak? Tidak buka. Tidak buka. Tidak buka. Tapi kamu sudah memasukkan semua chipmu ke dalam taruhan. Kalau kamu tidak buka, sepertinya tidak ada uang untuk bermain lagi. Ini tidak perlu kamu urusi. Sekarang giliranmu memilih. Ikut atau tidak. Kenapa si orang tua ini begitu percaya diri? Aku tidak bisa melihat kartu ketiganya. Aku tidak yakin di dalam hati. Apakah Hugo mungkin salah membagikan kartu? Hugo, so katakan kartuku ini ikut atau tidak? Kemungkinan besar bisa ikut kan? Kartumu sendiri, kamu yang putuskan. Apa yang kamu bicarakan? Kalian berdua memberi kode rahasia, ya? Siapa yang memberi kode rahasia? Kemungkinan besar, artinya Hugo terhadap kartu yang dibagikannya juga tidak punya keyakinan 100%. Si orang tua ini benar-benar membuatku tidak nyaman. Bagaimana jika kartu ketiganya benar-benar Q? Apa sih yang kamu pikirkan? Pada akhirnya, ikut atau tidak? Kalau tidak ikut, buang kartu. Bukan kamu yang buru-buru apa? Tidak bisakah aku pertimbangkan sebentar? Kamu ragu-ragu, maka aku akan memberimu penenang. Jangan terlalu lama mempertimbangkan. Kartu-kartuku ini sudah tidak sabar menunggu. Ternyata kartu ketigamu adalah K. QQK. Membuatku terengah-engah ketakutan. Kamu pasti kalah. Ikut. Tentu saja aku akan ikut. Ajie? Mobil Mercedes baruku ini, bisakah dijadikan jaminan untuk ditukar dengan chip 500.000? Bisa dong, Zaiga. Sekarang aku akan menukarkannya untukmu. Pergilah. Kamu kira aku ditakuti oleh si orang tua ini? Kamu mau ikut, maka aku akan ikut sampai akhir. Sekarang di sini masih ada chip 500.000. Semuanya ikut. Buka. Sudah buka. Ini menarik ya, Bapak. Sekarang kamu tidak punya uang lagi. Bapak, kali ini lihat apa lagi yang bisa kamu gunakan untuk bermain? Ayah, seharusnya tadi buka dia. Ini boleh di mana ya? Jika aku tidak salah ingat, kamu tadi bilang setiap orang punya batas kredit 1 juta kan? Benar, Bapak. Kamu juga bisa meminjam 1 juta, tapi uang ini harus kamu kembalikan. Jika nggak bisa mengembalikannya, cara kita, kamu juga bisa mencari tahu. Gak masalah, aku pinjam. Ayah. Kamu tenang dulu. Ikut secara kau. Ada kalian ikut santai. Gebar yang kulakukan. Apa yang kau tujukan ikut tercai? Dengarkan aku. Kita tidak pinjam lagi. Kita pulang ya. Kita pulang. Lu Kun. Kalau kau berani bicara satu kata lagi, aku akan mencekikmu. Kalian semua kayaknya menganggap ini panggung sandiwara, ya? Berkeluh kesah tak henti-hentinya. Paman, lihat sih. Orkes kamu Wenchen. Tulinan. Apakah kamu pinjam atau tidak? Tentu saja pinjam. Sekarang kamu ambil chip. Aku akan tanda tangani kontrak. Hai. Tidak disangka, dalam hal membuang-buang harta, kamu sebagai ayah lebih unggul daripada anakmu. Jangan senang dulu. Kalau nanti lihat kartu kau kalah, kau juga tidak akan enak. Aku menyarankanmu sebaiknya, lihat dulu kartumu. Mungkin setelah melihat, kau akan membuat pilihan lain. Benarkah? Kalau begitu, aku menyarankanmu. Lihat baik-baik kartu juga. Kadang-kadang hal yang kau yakini mungkin memberikan pukulan mematikan.
sudah selesai, uang 90.000 Anda. Bapak tua, sekarang kamu punya 90.000. Bagaimana kamu akan ikut? 90.000, aku ikut semua. Kupikir kau gila. Kartu belum kau lihat, berani bertaruh seperti ini. Kalau begitu, sekarang bisa dibuka. Tidak buka. Kau benar-benar berani. Giliranmu jika mau terus ikut. Keluarkan 90.000. Bocah tua, hari Senin kau mau bermain. Sampai habis denganku, ya? Jangan banyak bicara denganku. Jika mau ikut tambah uang, jika tidak buang kartu. Ternyata kamu juga tidak punya uang. Kamu juga bisa pinjam uang dari pabrik. Bagi bantu aku pinjam chip 1 juta. Tidak masalah Kak Dongzai. Aturan 9 keluar 13 kembali. Aku tentu tahu aturannya. Cepat pergi. Baik. Aduh, ini terlalu gila. Berapa cek uang di putret ini? Bocah tua, nanti aku akan membuatmu tahu seberapa sengsaranya kematianmu hari ini. Mari kita saling dorong. Sekarang kamu sama seperti keadaanku. Mengapa dikatakan judi adalah penipuan yang selalu kalah? Karena tidak peduli berapa banyak menang awalnya, seberapa serunya prosesnya. Sekali kamu menang, kamu tak akan pernah lupa rasa manis yang didapat tanpa usaha. Dan rasa manis ini akan mendukung setiap penjudi untuk terus berjudi. Jika kalah sekali saja, bisa-bisa bangkrut total. Menjudi sendiri adalah sejenis kartu yang pasti kalah. Berjudi sampai akhir adalah bertaruh nyawa. Pelajaran yang sekarang kuberikan kepadamu adalah sesuatu yang pasti akan dialami oleh para penjudi sepertimu. Momen tergelap. Saya ikut semua chip 900.000. Buka atau tidak? Dong, jangan buka dengannya. Dia sudah tidak punya uang. Asalkan kamu tidak ikut, dia hanya bisa menyerahkan kartu-kartu itu. Nggak peduli aku buka atau tidak, Dad. 3 kartu 10-ku akan mengalahkan Hyuganya, sudah pasti. Orang tua ini gila. Masalahnya aku juga tidak punya uang. Lagi pula sudah menang jutaan darinya. Ayah dan anak ini sudah kehilangan segalanya. Kalau begitu aku buka dia. Wan anak muda kan? Kenapa lama sekali? Katakan buka atau tidak? Kamu sangat terburu-buru. Ya sudah, buka saja. Wah, akhirnya mau dibuka. Ini adalah permainan yang taruhannya jutaan. Mari kita lihat, apakah keberuntungan masih bersamaku? Wah, astaga. Lagi-lagi 3 of a kind. Terakhir 38. Sekarang 310. Habis. Sekarang benar-benar habis. Keberuntungan datang, tak bisa dihentikan. Lagi-lagi 3 of a kind. Paman, sekarang kamu dan anakmu akan kalah parah. Wajar, aku sudah memperingatkanmu. Kartu seperti ini tidak bisa kamu mainkan, hanya mencari celaka sendiri. Q, wah. Apakah dengan 3 kartu, aku bisa mengalahkanmu? Kenapa kamu selalu berkhayal? Ayah, di permainan sebelumnya kamu juga bilang begitu. Tapi kalau mana ada kebetulan seperti ini? Buka 1 kartu lagi. Lagi-lagi Q, wah. Sudah kubilang masih ada harapan. Adegan tadi ini sama persis dengan ini. Tetap saja kalah. Kartu terakhir ini, Om. Apakah masih Q? Nggak hanya chip di meja ini, semua menjadi milikmu. Dan aku juga akan berlus di tanah dan memakannya langsung. Jangan omong kosong ya. Janji harus ditepati. Baik, mari kita lihat kartu ketiga ini. Apa sebenarnya? Benar-benar Q. Ayah, kita menang. Ya ampun. Ya ampun. Bahkan, muncul 3 kartu sama secara bersamaan. Tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Aku jelas-jelas... Kamu jelas-jelas apa? Kamu curang ya? Kamu pasti curang. Atas dasar apa kamu bilang aku curang?
Kartu ketigamu jelas-jelas kah? Mengapa itu menjadi Q? Aku malah ingin bertanya padamu. Bagaimana kamu bisa begitu yakin kalau kartu ketigaku adalah K? Kamu yang curang. Kamu yang curang. Kamu omong kosong. Pasti kamu yang curang. Orang tua, bagaimana sebenarnya kamu curang? Cepat akui. Aku sendiri yang membagikan kartu. Gak mungkin memberimu 3 kartu sama. Apa maksud perkataanmu ini lagi? Apakah kartu yang kamu bagikan itu bisa kamu kendalikan? Benar? Oh, ternyata kalian berdua bekerja sama. Curang dan saling mendukung. Tidak heran anakku kalah 180.000. Kamu bohong. Saya pikir kekalahanku karena masalah keberuntungan. Ternyata ini semua ulah kalian. Jangan asal menuduh. Saya sedang mempertanyakan. Saya bisa 100% memastikan bahwa kamu curang. Diam-diam kamu menukar kartu di meja itu. Seperti yang kamu katakan, curang harus ada buktinya. Kamu pasti curang jika tidak. Sekarang saya akan menangkap curangmu. Tidak hanya uang di meja ini, semua jadi milikku. Tapi juga sesuai aturan, tanganmu harus dipotong. Ya, tangkap curangnya. Buat dia kalah uang. Potong tangan. Ayah, Baik, sesuai aturan. Saya malah ingin bertanya, kalau saya curang, saya dipotong tangan. Tapi kalau kamu salah menangkap, dan saya tidak curang, siapa yang harus dipotong tangannya? Siapa yang tidak curang, tangkap siapa potong tangannya. Bagus, adil saja. Ayo. Dongzai, tangkap saja. Saya yakin, dia pasti menukar kartu. Jelas gak diganti jadi Q. Karena dia curang, maka buktinya pasti ada di tubuhnya. Baik. Saya mau akan menangkap curangmu. Pak, tolong kerja sama. Sindikir dan. Tidak mungkin. Kartunya ada di celananya. Lepaskan celananya untukku. Aduh, bahkan jika saya melepas celana dalamku, saya tidak mungkin curang. Fuck him up and... Saya sendiri saja. Kak Dongzai sudah men-search dengan teliti. Tidak ada. Apa? Karena tidak ada, maka apakah harus dijalankan sesuai aturan? Kak Dongzai mau ambil pisau. Aturan terhadap Kak Dongzai. Letakkan tangan di meja. Bukan, kamu ini mau apa? Kami hanya bercanda, main-main saja. Jangan sampai begitu. Aturan adalah aturan. Turunkan tangan. Bukan, kami cuma main-main. Lepaskan. Ada. Tunggu dulu. Ada apa, Pak? Jangan buru-buru, karena ini soal menangkap curang belum selesai. Apa maksudnya? Tadi dia menangkap curangku, maka apakah aku juga bisa menangkap curang? Kamu mau menangkap curang siapa? Curang mereka berdua. Situ Wok, kamu gila ya? Menangkap curang kami? Kamu cari mati? Menangkap mereka berdua boleh. Tapi di satu pada tubuh mereka tidak ditemukan bukti kecurangan. Kau juga harus kehilangan tangan. Baik, tidak masalah. Ayah, kamu tidak salah dengar kan? Kami menang. Dan menang banyak lagi. Mana ada pemenang yang menangkap curang? Lagi pula jika tidak ketahuan, kita stay the set. Si tua ini benar-benar gila. Kak Hu hanya menggunakan teknik mengocok kartu. Ade dan aku yang hanya membantu. Kami berdua sebenarnya tidak mengganti kartu. Dari mana ada curang? Aku lihat tanganmu ini tidak makan bertahan. Baik, biarkan dia menangkap. Pak, kau yakin? Aku yakin. Tangkap dulu. Dia curang ada di tubuhnya. Bagus. I can cite it soon. Bagaimana dengan tanganmu? Ayo periksa. Maaf, Kak Mei. Jangan banyak bisa, cepat periksa. Kak Mei, bagaimana penjelasannya? Ini tidak mungkin aku.
aku pasti tidak menyembunyikan kartu. Apakah kartu ini muncul secara tiba-tiba di rokmu? Dia? Pasti dia yang menaruhnya. Nona, di depan anakku, jangan ngomong sembarangan. Jika aku benar-benar bisa menyembunyikan kartu di rokmu, hubungan apa kita berdua? Kamu ini! Kapan Kak Mai ini belajar menyembunyikan kartu? Kak Hu, sekarang giliranmu. Giliranku ya giliranku. Aku sangat percaya bisa menemukan kartu di tubuhku. Aku sendiri yang akan melakukannya. Aduh, Bagaimana mungkin? Dua-duanya adalah Kay. Jelas ini si tua ini mengganti kartu di tangannya dan menyalahkan mereka berdua. Dia sebenarnya menggunakan teknik apa? carilah tempat untuk menelepon polisi. Apa yang kau katakan? Cepat pergi. Kau orang tua brengsek. Bagaimana caranya menyembunyikan kartu ke tubuh kami untuk memfitnah kami? Kau sudah dewasa. Bicaralah dengan bukti. Sekarang, kalian berdua curang. Bukitnya jelas. Dan kalian bertiga, menurut peraturan pabrik, harus dipotong tangannya. Orang tua ini sebenarnya dari mana? Sudah permainkan mereka bertiga. Dan kapan kau sulit yang sebanyak sih? Tidak tahu. Aku juga pertama kali melihatnya. 1 meja 4 orang, 3 diantaranya tangannya dipotong. Ayah sudah melaporkan. Tempat kalian punya peraturannya sendiri, maka ikutilah peraturan kalian. Mas, tolong, uang yang kami menangkan, tukarkan dengan chip. Baik. Jika Mila ayah dan anak ini akan pergi dulu. Berdiri, orang tua brengsek sudah membuat kami seperti ini. Lalu ingin kabur? Lalu bagaimana lagi? Hari ini kalian berdua, tak seorang pun boleh pergi. Kami ayah dan anak akan pergi dulu. Berdiri, orang tua brengsek sudah membuat kami seperti ini. Lalu ingin kabur? Lalu bagaimana lagi? Hari ini kalian berdua, tak seorang pun boleh pergi. Mas Dong Zai, tempat kami selalu paling patuh pada peraturan. Apa maksudmu mengatakan ini? Tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya tidak senang. Mereka berdua, hari ini tak seorang pun bisa pergi. Datangkan orang. Mas Dong Zai, bos kami paling tidak suka orang yang tidak patuh aturan. Aku menyarankanmu untuk bersikap baik. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Aku lihat siapa yang begitu sombong. Dia. Tuan Jiu, Anda akhirnya datang. Adik seperguruan. Sudah 20 tahun tidak bertemu. Apakah kau baik-baik saja? Kakak seperguruan, lama tidak jumpa. Kabarmu baik? Adik seperguruan. Sekarang aku punya 2 tempat. Keterampilan curang kita berdua. Lagi-lagi tak tertandingi di dunia. Tak, kita kakak dan adik seperguruan bekerja sama. Pasti bisa melakukan bisnis besar. Maaf kakak senior. Aku tidak mau berjudi. Adik junior, skill curangmu sangat bagus. Mari kita kerja sama. Kau tahu berapa banyak uang yang bisa kau dapatkan? Hidupku sekarang cukup baik, meskipun biasa-biasa saja, tapi aku sangat puas. Dan karena aku tahu asal mesin itu judi, suatu hari nanti aku akan kehilangan segalanya. Kamu bodoh sekali. Kakak senior, hanya ini yang bisa kukatakan. Aku pergi dulu. Pandangan sempit. 20 tahun lalu, kau bilang sendiri padaku, kau tidak berjudi lagi. Tapi hari ini, sepertinya kau melanggar janji. Aku berjudi denganmu, sifatnya berbeda. Semuanya untuk uang, kan? Kamu pura-pura apa? Julia, 2 tempat kami saling tidak mengganggu. Apa maksud Anda datang hari ini? Kamu siapa sih? Majikanmu pun tidak berani bicara seperti itu padaku. Kakak senior, hari ini kau datang untukku, kan? Ada apa? Katakan langsung. Dongzai adalah orangku, kau mengganggunya, sama saja dengan menggangguku. Kita sudah 20 tahun tidak bermain, kan? Ayo, hari ini kita saudara senior dan junior, bertaruh sekali. Ternyata orang tua ini adalah saudara senior Julia. Maaf, hari ini aku sudah hampir menang semua. Aku hendak mau main lagi. Tidak mau main pun harus main. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Kamu tidak mau main? Hari ini kau dan anakmu, jangan harap bisa keluar. Joya si tua ini curang. Harus bantu kami balas dendam, menangkan uangnya kembali. Sampah! Apa hakmu bicara di sini? Kamu mau main bagaimana?
Main dadu. Satu putaran tentukan menang kalah. Jika engkau menang, semua uang yang kau menangkan. Di meja hari ini ambil, aku tambah 5 juta lagi. Kau dan anakmu pergi dengan aman. Tapi jika kau kalah, kau dan anakmu harus dipotong tangan. Ada artinya apa? Jadilah bermakna. Hari ini kau dan aku harus menentukan siapa yang lebih baik. Dan aku ingin untuk anak buahku membalas dendam. Kamu bilang kamu sudah besar, masih kekanak-kanakan? Aku akui aku tetap bisa mengalahkanmu. Sudah cukup? Lu Mingyu, sekarang kamu hanya punya satu pilihan, yaitu duduk dan bermain denganku. Baik. Kita main dadu saja. Satu putaran tentukan pemenang. Adik seperguruan, katamu, lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Baik. Anda duluan. Baru saja memuji Anda hebat. Sekarang bagaimana sampai dadu pun tidak bisa dipegang? Sudah 20 tahun tidak menyentuh dadu. Memang sudah kaku. Tidak apa-apa, ulangi saja. Suara ini, aku belum pernah mendengar. Suara yang kacau, tampaknya memang sudah 20 tahun tidak berlatih. Begitu kaku dengan dadu. Anda tidak pernah mendengar. Mungkin juga. Anda memang tidak pernah mengocoknya keluar. Ya, aku sama sekali tidak mungkin mengocok suara yang kacau seperti ini. Teknikmu yang sedikit ini hanya bisa menipu anak kecil. Tampaknya hari ini, aku benar-benar menganggapmu tinggi. Kau tidak bisa mengalahkanku. Maka aku akan tunjukkan padamu apa yang kau dengar. Suara-suara kacau itu sebenarnya adalah apa setelah dikocok? Nol point. Kau benar-benar mengocok 0 poin. Yang tidak ada angka yang lebih kecil dari 0. Artinya kita pasti menang. Trikmu berpura-pura lemah ini dimainkan dengan baik. Aku kira kamu tidak menyentuh dadu. Tidak menyangka adik seperguruan. Kamu masih itu adik seperguruan yang serba bisa. Kalau begitu, aku dan anakku sekarang boleh pergi, kan? Aku belum mengocok. Terlalu buru-buru. Bukan, Paman. Perhatikan baik-baik. 0 point. Masih ada angka yang lebih kecil dari 0. Kecuali kamu bisa seperti ayahku, mengocok dadu sampai hancur. Tekniknya ini aku tidak bisa mengocok. Lalu apa lagi yang kau katakan? Kau bilang, aduh. Paman gurumu belum mengocok. Biarkan dia selesai mengocok. Giliranku. Aku tidak percaya itu yang dibawa untuk menang. Kakak seperguruan. Itu tampak kecil kamu sangat percaya diri. Apa percaya diri? Aku tidak tahu apa yang dia bawa untuk mengalahkan kita. Nah, kau harus membuka mata lebar-lebar. Perhatikan baik-baik. Nah, perhatikan dengan saksama. Ni Feng Li Yunduan, legenda yang terkenal. Ini juga titik 0. Juliet, trikmu ini luar biasa. Bagaimana ini? Seri. Seri ya seri. Ini kan cukup bagus. Shixiong, aku tunggu tidak mau 5 juta yuanmu. Kau juga jangan menyusahkan kami. Lukun, mari kita pulang. Hei, kemenangan dan kekalahan belum ditentukan. Mengapa kau terburu-buru? Bukan aku tidak ingin menentukan pemenang. Tapi terus berlomba seperti ini tidak ada artinya. Lagi pula, jika diteruskan akan tetap seri. Kita ubah cara bermain saja. Kamu ingin bermain seperti apa? Bukankah kau jago bermain Zajinhua? Maka mainkan Zajinhua saja. Zajinhua, bandingkan ukuran. Kepada seri. Shixiong, tampaknya hari ini kau ingin bertarung mati-matian. Baik, Zajinhua tidak masalah. Zajinhua tidak masalah. Aku yang mengocok, kau yang memotong. Atau Anda mengocok kartu dan saya memotong kartu. Kau pilih. Ikutu saya tidak bisa mengocok dengan lancar. Shixiong yang mengocok. Baik. Sudah engkau potong. Tidak usah dipotong. Langsung dibagikan. Siapa yang membagikan?
Kau yang membagikan. Aku? Kau yang membagikan. Aku? Dia adalah orangmu. Dia yang membagikan. Kau tenang saja. Tapi dia harus melepas kacamata tembus pandang itu. Apa? Tembus pandang? Real Lexrel? Joya. Ini Kau disuruh membagikan, ya bagikan. Shixiong, taruhannya sudah kami tentukan. Tidak perlu menggunakan chip lagi. Langsung buka kartu. Jika aku menang, kau harus menepati janji. Biarkan kami berdua ayah dan anak pulang dengan aman. Kau tenang saja. Di lingkaran kami, aku yang paling berintegritas. Jika kau menang, kau berdua ayah dan anak tidak hanya bisa pulang dengan aman. Semua chip bisa kau ambil. Selain itu, aku akan tambah 5 juta yuan. Tidak, 1 juta yuan. Tapi, bisakah kau menang? Bisakah kau menang? Kurasa aku punya peluang. Aku sedang berpikir, di tanganmu, sebenarnya seperti apa kartu? Yang bisa mengalahkanmu? Kami yang bermain kartu, tidak hanya bersaing dalam teknik curang, tapi juga dalam psikologi. Kau pikir kartu di tanganmu itu pasti bisa mengalahkanku? Tapi ku beritahu, cara berpikirku tak akan pernah bisa kau kejar. 235. Wah, ayah, dia sudah mengambil kartu 235 yang terkecil. Apapun yang kau ambil pasti tidak bisa mengalahkannya. Joya, ada apa ini? Kartu 235 tidak bisa mengalahkan apapun, hanya bisa mengalahkan kartu seri. Mungkinkah di hati Ciuye? Dia merasa di tangan lawan. Pasti ada kartu seri. Tidak mungkin sedemikian kebetulan. Bernard keluar kartu seri dari yang tertutup. Joya bermain kartu tak pernah kalah. Si tua, kau pintar malah tertipu oleh kepintaranmu sendiri kan? Menipu sampai dapat kartu seri. Joya menggunakan kartu 235 terkecil. Bisa mengalahkanmu. Apa? Penipu? Mereka berdua jelas-jelas bahkan belum mengeluarkan kartu. Bagaimana bisa menipu? Omong kosong. Kalau menipu sampai kau light, masih pantas disebut jagoan? Adik seperguruan, tadi sudah kukatakan, judi dia hanya bertaruh pada teknik curang, tapi lebih pada psikologi. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran lagi. Kartuku bahkan belum kubuka. Bagaimana kau tahu? Pasti ada kartu seri di tanganku. Kukatakan kartu seri, pasti itu kartu seri. Aneh, kartuku sendiri tertutup. Aku sendiri belum melihatnya. Bagaimana kau bisa tahu? Kartuku? Kita semua ahli yang berpengalaman. Untuk apa berpura-pura? Berhenti menunda-nunda. Buka kartu. Buat aku memandangmu dengan lain mata. Baik. Akan kubuka untukmu. Ini A. Di tangannya pasti kartu Sri A. Lanjutkan. Semoga. Jangan sampai A, asalkan bukan A. Kita pasti menang. Kau ternyata terbukti seperti yang kukatakan. Kau menipu sampai dapat kartu seri A. Sungguh tidak tahu malu. Kau si tua. Saudara senior, tadi kau bilang bermain kartu itu soal psikologi. Cara berpikirmu tak akan pernah bisa kukejar. Sekarang lihat cara berpikirku. Bisakah kau kejar? Jangan banyak omong. Cepat buka kartunya. Aku tidak PC. Selain A, apa lagi yang bisa kau keluarkan? Jangan sampai A. Jangan tunda, kamu orang tua. Buka. Baik. Nah, aku akan buka untuk kalian lihat. Benar-benar A. Semuanya selesai. 3 kartu A. 3 kartu terbesar. Joya, kau menang dengan 235. Melawan 3 kartu A terbesar. Kau hebat sekali. Ciuye memang Ciuye. Putaran ini benar-benar legendaris. Chuyem, luar biasa. Adik, aku sudah bilang, aku bilang itu 3 kartu seri. Pasti itu 3 kartu seri. Cara pikirku, kau takkan pernah bisa ikuti. Aku pasti akan menurut perjanjian kita dan mengambil semua chipmu. Dan kau dan anakmu akan dipotong tangan. Kau kira kau benar-benar menang? Apa maksudmu? Jangan bicara omong kosong. 235 mengalahkan 3 kartu seri. Tentu saja aku menang. Mau tangkap aku curang ya? Baik, ayo. Tidak masalah. Kau kira aku seperti anak-anak itu? Dengan trik kecilmu, bisa tangkap aku curang ya? Aku tentu tak bisa tangkap curang di tubuhmu. Dan aku juga tak pernah berniat tangkap curangmu. Apa yang kau katakan tadi bukan omong kosong, kan? Kalau begitu katakan padaku, kenapa aku tidak menang?
Kakak, aku terakhir kali memanggilmu kakak. Kau kira di meja judi, kau tak terkalahkan. Kau bisa kendalikan semua orang, dan kendalikan segalanya. Tapi kau lupa satu hal. Pada dasarnya, kau hanya seorang penjudi. Guru mengajarkan kita, selama berjudi, bagaimanapun prosesnya, akhirnya akan kehilangan segalanya. Kau datang untuk beri aku ceramah, bicara soal moral dan motivasi kosong. Hari ini kau kalah. Bagaimana nanti, itu urusan nanti. Hari ini, kau dan anakmu, di sini semuanya harus putus tangan. Yang saya maksud adalah hari ini. Selesai kau. Aku akan tunjukkan padamu siapa yang selesai hari ini. Bawa pisau. Letakkan tangan kalian berdua di sini untukku. 49. Jangan sudahkan ayahku. Ya, kalau mau potong tanganku. Kau cukup berbakti. Hari ini, kalian berdua tidak akan bisa kabur. Ulangi, ulurkan tanganmu untukku. Polisi, semua angkat tangan. Polisi, semua angkat tangan. Lu Mingyu dan Lu Kun, ayah dan anak, ditahan 15 hari karena perjudian, dan Sun Jiu, Jiu Li Dong, Zai, Xu Mei Jai, Zhao Hu, Ge, dan lainnya, masing-masing dituduh dengan kejahatan membuka kasino, meminjamkan uang dengan bunga tinggi, kekerasan, dan lainnya, dihukum penjara bertahun-tahun, dan seluruh aset mereka disita. Orang yang terlibat judi, akhirnya kehilangan segalanya. Hari ini anak laki-laki jarang masak ya. Kelihatannya tidak buruk. Sangat bagus. Ayah, ibu. Cepat cicipi. Bagaimana keahlian masakku? Bagus. Terima kasih. Tidak buruk ya? Tidak buruk kan? Warna, aroma, dan rasa sempurna. Keahlian masak anak laki-laki meningkat ya. Ayo, ayah. Aku berterima kasih padamu. Aku bersulang untuk Anda. Kamu berterima kasih untuk apa? Aku berterima kasih pada Anda ya. Demi berdekap first terpenting dalam hidupku. Aduh, kalian berdua, ayah dan anak, masih begitu sopan ya. Kamu tahu hari itu, mengapa aku harus membawanya masuk kasino lagi? Mengapa? Hei, pinjamkan aku 3.000 lagi. Hanya 3.000. Setelah menang, aku akan kembalikan 10.000 padamu. Ayah, aku sudah berubah. Aku tidak akan judi lagi sama sekali. Aku bersama. Dan aku tidak akan judi lagi sama sekali. Kamu bisa berubah? Aku bisa berubah. Aku tidak akan judi lagi sama sekali. Ayah, uang yang kamu berikan padaku habis kalah lagi. Maaf. Bukankah kamu bilang kamu tidak akan judi lagi? Maaf ayah, aku udah takut. Tapi aku bersumpah aku tidak akan judi lagi sama sekali. Berjudi seperti kecanduan narkoba. Sekali terjangkit, sangat sulit untuk berhenti. Aku nak membawanya pergi untuk melihat dengan jelas esensi kasino. Biarkan dia melihat dengan mata kepala sendiri. Apakah ada pemenang di antara penjudi? Dan biarkan kau melihat akhir setiap penjudi. Anak, jika saat itu aku tidak menyuruhmu melaporkan polisi, kau tahu apa konsekuensinya bagi kita berdua. Meskipun kemampuan curangku sudah mencapai tingkat tertinggi, tetapi tetap kalah pada Juye. Kita berdua akan kalah, sangat parah. Bahkan nyawa kita bisa hilang. Kau bisa melihat dengan jelas nasib setiap penjudi. Yang menunggu mereka hanya kehancuran total. Juye pun tidak terkecuali. Baik. Kamu mendidik anak dengan memasukkan semua harta keluarga ke dalamnya? Jika anak bisa berhenti total, semuanya layak. Yang hilang dalam perjudian bukan hanya uang, tapi juga pikiran. Setiap orang yang suka berjudi, selain berjudi, tidak memiliki semangat dan tidak bisa bekerja dengan baik. Tugas keluarga tidak akan harmonis, karier tidak akan lancar, bahkan keluarga dekat belum tentu dekat. Ini bisa membuat seseorang yang berbakat dan sukses dalam karier, dalam sekejap menjadi mayat hidup. Jadi tidak berjudi saja, sudah menang. Ayah, aku mengerti. Gigitan pertama dalam perjudian ini selamanya tak boleh disentuh. Akan mengkhawatirkanmu.